Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kebetulan di sini baru jam setengah delapan ya, baru bangun tidur guys. Pagi banget jadi bikin video karena semalam kemarin ya, jadi melihat ada postingan yang mengatakan di salah satu grup Facebook itu mengatakan kalau LPK cuma memberikan harapan palsu atau entahlah apa kata-katanya, yang jelas menyudutkan LPK gitu. Nah, di sini saya lihat dilihat pagi tadi melihat postingan itu udah dihapus atau nggak tahu dihapus sama admin atau orangnya gitu kan. Tapi yang jelas itu postingan banyak menyinggung para pemilik LPK. Nah, di sini Didi selain menyikapi itu, Didi juga banyak mendapatkan pertanyaan dari teman-teman di channel YouTube ini, yaitu salah satunya tentang batasan usia dan berapa biaya ke Korea. Terus juga di tempat saya ada berapa orang yang sudah berusia katakanlah di atas 35 gitu, dan yang paling tertuanya berapa, yang termudanya berapa. Dan untuk teman-teman yang penasaran dengan itu semua, jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai dengan selesai, dan jangan lupa yang belum subscribe dulu. Sebelum kita lanjut, kita lihat yang satu ini. LPK Jember Buana Taksa atau LPK Barnasa menerima peserta kursus baru bagi Anda yang ingin bekerja ke Korea Selatan. Tunggu apalagi, mari bergabung bersama kami LPK Barnasa, Mirai Edu, menjembatani Anda menuju kesuksesan. Ya guys, kembali lagi bersama Didi Dermayu, dan kali ini Didi melanjutkan pernyataan ataupun penasaran Didi dengan salah satu postingan di YouTube, itu kan mohon maaf, di grup Facebook maksudnya, yang mengatakan bahwa LPK hanya memberikan harapan palsu dan hanya mengambil keuntungan dari CPMI gitulah. Nah, di sini di Korea ya. Ya, di Korea. Ini di belakang Didi kebetulan sudah pada panen, tapi nggak tahu kenapa, karena repah guys. Repah itu apa ya namanya, kalau bahasa Indonesia repah juga kan ya. Jadi kurang kurang membuka kamus bahasa Indonesia dengan baik. Di sini ada yang padi yang masih utuh, tapi di sebelah sananya udah pada panen semua guys. Di belakang sana juga udah panen. Ini karena rebah kayaknya. Nah, tapi Didi nggak bakal bahas padi ini, cuman hanya sekilas saja. Tapi yang jelas, untuk teman-teman yang mau berangkat ke Korea melalui LPK ya, yang jelas dari awal masuk LPK itu sudah ada MOU atau perjanjian bahwasanya LPK itu tidak bisa menjamin 100% teman-teman berangkat ke Korea Selatan. Nah, di sini sudah jelas bahwa di situ tidak ada wewenang LPK untuk memberangkatkan teman-teman. Akan tetapi LPK di situ hanya bertugas untuk memberikan edukasi secara bahasa, sosial budaya gimana di Korea kayak gitu. Jadi tidak ada jaminan untuk LPK itu memberangkatkan teman-teman yang sudah kursus sedemikian lama, sudah mungkin mohon maaf sudah fasih bahasa Koreanya gitu kan, bahkan dengan nilai yang mendekati sempurna, katakanlah nilai 95, atau bahkan mungkin tidak salah sama sekali dalam mengerjakan soal EPS topik bahasa Koreanya, akan tetapi di situ kok nggak berangkat gitu kan. Nah, itu bukan wewenang LPK ya, mohon maaf, itu bukan wewenang LPK. Jadi ada banyak contoh kasus dari pengalaman di sebelum berangkat ke Korea ya. Itu kursus tahun 2018 kemarin. Mulai 2017 Didi udah masuk kursus, 2018 sampai 2019 teman-teman. Jadi di situ ya, Didi itu berbarengan sama dua orang teman, yang satu orangnya mohon maaf, ini Didi tidak menjustifikasi orangnya kayak gimana, tapi secara dalam proses belajar mengajarnya, dia jarang sekali menulis, buku catatannya kosong. Kalau dia suruh maju ke depan, hafalan kosakata itu mohon maaf, satu dua kata pun dia tidak hafal. Nah,
What's wrong? Bukan LPK-nya yang salah, anaknya sendiri yang salah, nggak mau belajar. Nah, dia hanya punya, ketika saya tanya sama anak itu, sama orang itu gitu loh, karena dia udah gede ya. Oke, dan jawabannya mencengangkan teman-teman. Karena dia cuman punya, saya yakin saya bisa ke Korea gitu. Dia cuman punya pengen ikut aja gitu loh, ujian gitu loh. Nah, saya tanya kenapa nggak jalur mandiri? Kalau jalur mandiri saya nggak bisa belajar katanya, karena saya nggak bisa belajar kayak gitu loh intinya. Lah, kenapa di sini juga nggak belajar kata saya. Kalau di sini saya bisa lihat, saya bisa dengarkan teman-teman belajar gitu. Dan di situ keajaibannya lulus teman-teman. Ujian APS topiknya phishing pada saat 2018 itu nilai kelulusan 60. Dia lulus. Dan satu lagi teman saya yang benar-benar sobat karib saya ya. Salah satu YouTuber juga tapi dia bergelut di kontennya gaming. Itu lulus dengan nominal yang sama, nilai yang sama itu kurang lebihnya 65, ya 65 nilai poinnya. Dan di situ teman-teman ya, hanya lebih satu kan, dia lulus itu tes juga dan akhirnya bisa berangkat ke Korea bersama penerbangannya itu waktu itu lebih duluan dia daripada Didi gitu kan, karena Didi waktu itu setelah mendapatkan SLC prelim bareng dengan dua orang yang Didi ceritakan tadi, dan itu Didi mendapatkan kendala dengan SLC yang di cancel teman-teman. Oke, terus bagaimana Bang Didi cerita selanjutnya? Oke, sebelum kita lanjut cerita, kita lihat pesan yang berikut. Anda butuh mobil rental atau Anda bingung mau antar jemput saudara di bandara? Kinan Travel dan Rental solusinya, hubungi kami, perjalanan Anda nyaman dan aman. Setelah sampai di Korea, ya mereka kerja. Dan untuk teman yang satu yang benar-benar itu teman Didi yang YouTuber gaming itu juga, dia sudah purna tugas ya, katakanlah sudah selesai kontraknya dan sekarang sudah pulang ke Indonesia. Dan untuk teman yang satu yang mohon maaf nggak pernah catatannya kosong itu, Didi nggak tahu kabarnya sampai sekarang, lost kontak. Nah, jadi kembali ke fokus awal, yaitu LPK hanya memberikan harapan palsu. Nah, kalau saja Didi bisa menangkap screenshotnya waktu itu, sayangnya Didi nggak sempat screenshot ya. Cuman Didi sempat kesel juga melihat postingan itu. Nah, ya, jadi LPK tidak ada jaminan untuk 100% bisa memberangkatkan teman-teman kerja ke Korea Selatan. Jadi LPK itu bertugas pertama mengajarkan bahasa, kedua mengajarkan tentang sosial budaya dan perilaku bagaimana hidup di Korea Selatan, ketiga mengajarkan juga cara bertahan hidup di Korea Selatan dengan negara 4 musim, karena sekarang saja sudah turun suhunya guys. Turun suhunya, kalau malam itu bisa mencapai 9 derajat. Nah, kalau siang mungkin agak hangat 12 sampai 15 derajat. Ini baru masuk musim gugur teman-teman. Baru masuk musim gugur. Bagaimana kalau sudah masuk musim dingin? Apalagi kalau sudah turun salju, itu biasanya sampai minus 12, atau bahkan kalau teman-teman dapat di daerah atas itu biasanya sampai minus 20, minus 25 ya. Jadi di situ juga salah satu peran LPK untuk memberitahukan bagaimana cuaca di Korea kalau musim dingin gitu loh. Terus bagaimana cara mengantisipasinya, apa saja yang harus dipersiapkan, ngomong sama orang Korea etikanya bagaimana, disiplin di Korea gimana. Itu salah satu tugas LPK, termasuk LPK juga mengawal ya. Mungkin ada LPK yang tidak mengawal atau katakanlah udah lulus ya udah gitu loh, udah lulus udah gitu, lepas dari LPK kayak gitu. Tapi nggak sedikit juga LPK yang mengawal dari proses belajar sampai dengan berangkat. Jadi bagaimana cara mengawalnya? Dengan memberitahukan informasi dari BNP2 TKI. Misalkan ada dari pertama kali masuk kursus nih, terus ada ujian, terus ujian juga pembuatan ini persyaratan ya, dokumen
pembuatan dokumen, atau kayak banyak lagi, kayak misalkan kegiatan apa untuk pemantapan untuk menghadapi skill test, terus juga ujian skill test jadwalnya kapan, prediksi nilai kelulusannya. Jadi di situ LPK itu mengawal gitu loh, termasuk kalau misalkan ada kendala dengan SLC. Nah, untuk sending teman-teman ya, untuk sending ada LPK yang menangani sending, dan di sini teman-teman, mohon maaf ya, kalau disendingkan oleh LPK itu seragam, katakanlah kita sebagai CPM itu tidak ada keraguan, katakanlah LPK itu sudah berpengalaman bagaimana dengan fotonya, gambarnya, apa yang harus dilakukan itu bukan hanya difoto dengan HP tapi di scanner gitu kan. Nah, jadi di situ LPK sudah berpengalaman. Nah, di situ juga banyak yang menjustifikasi kalau sending melalui LPK itu bla 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 gitu, berbayar dan lain sebagainya. Mohon maaf ya, kalau berbayar pun, jadi jangan salah anggap, kalau berbayar pun ya mungkin sepantasnya saja gitu loh. Berbayar dalam arti kata ya mungkin masuk ke dalam biaya administrasi LPK gitu. Karena apa? Ya orang kerja gitu, katakanlah mengirim file data ya, biodata kita ke HRD Korea gitu loh. Itu biasanya dikirimkan tidak 1 jam atau 2 jam, apalagi kalau peserta LPK-nya banyak teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman membelikan uang kopi juga itu sewajarnya saja. Sebab apa? Server itu kadang-kadang macet, kadang-kadang overload, ya banyak sekali kendalanya. Jadi Didi sendiri itu waktu itu sempat minta tolong sama tutor ya, yang sekaligus adik Didi itu. Jadi Didi tidak mampu, ya selain dari keilmuan dan kapabilitas Didi tidak memadai, juga Didi kurang pengalaman dalam hal itu. Nah, akhirnya ya minta tolong sama tutor dan dikirimkan, termasuk pada saat SLC Didi di cancel. Oke, nah itu untuk LPK. Jadi untuk teman-teman jangan pernah menyalahkan orang lain ya, apalagi LPK yang sudah memberikan pengajaran secara berkala untuk belajar teman-teman bahasa Korea dan lain sebagainya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, mungkin karena ini videonya udah terlampau sedikit lama ya teman-teman, boring, kita lanjut video selanjutnya. Di luar dingin guys, ini udah ngomongnya juga agak gemetar. Jadi Didi bikin video lain aja, yaitu sesi tanya jawab di yang agak lebih panjang ya, nanti biar enak teman-teman nontonnya nggak terlalu lama. Terima kasih yang sudah nonton dan sudah support channel Didi Dermayu, channel TPPMI Korea. Apa sih TPPMI? Tenaga Penyuluh Pekerja Migran Indonesia ya, itu kepanjangan dari KBRI atau bawahan dari KBRI yang ada di lapangan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses PMI Korea bisa.